نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita dan bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa, yang siap untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ketakwaan kepada Allah yang senantiasa diwasiatkan oleh para khatib setiap mereka berkhutbah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita lupa untuk senantiasa kita ucapkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan salawat itu kepada beliau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini saya ambilkan dari surat Al-Baqarah pada ayat 279 di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari riba apabila kalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kalian tidak lakukan, maka umumkanlah peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan apabila kalian bertaubat, maka bagi kalian modal dari harta benda kalian tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Sebagai ungkapan takwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita menjadi orang sami'na wa ata'na yang mengatakan demikian. Kami mendengar dan kami taat terhadap perintah-perintah dari Allah, larangan-larangan dari Allah. Demikian juga perintah dan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
278 dan 279. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semua, wahai orang-orang yang beriman, karena mereka yang akan mendapatkan manfaat dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalankanlah perintah-perintahnya, tinggalkanlah larangan-larangannya. Wadharu ma baqiya min riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, zaru, tinggalkan ma baqiya min riba, apa yang masih tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jikalau kalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil kita dengan panggilan keimanan dan memerintahkan untuk bertakwa kepadanya. Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan hal perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku riba, meminjamkan uang ketika sudah datang waktunya untuk melunasi, maka si pemilik harta mengatakan, kamu bayar atau kamu tambahi. Kamu bayar atau kamu bayar sebulan kemudian, tetapi nanti kamu tambahi. Ini namanya riba al-fadl, ini namanya riba nasi'ah. Riba dengan sebab adanya tenggang waktu. Ada juga yang dikatakan riba al-fadl, riba tambahan dalam harta benda tertentu. Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati mithlan bi-mithlin yadan biyadin. Faman istazada aw zada faqad arba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, emas dengan emas, perak dengan perak, mithlan bi mithlin, sama jumlahnya, yadan biyadin, harus kontan semuanya. Maka siapa yang minta tambahan atau menambahi, maka dia telah berlaku riba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala dari sahabat Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba dan yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya. 5 orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu transaksi riba. Yang memakannya, rentenirnya, yang meminjamkan uang, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikannya, yang membayarkannya, yang meminjam, kemudian ketika mau melunasi, dia memberikan tambahan dan memang sudah dijelaskan sebelumnya, dia juga dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katibahu, penulisnya, sekretarisnya ataupun bendaharanya yang menuliskan transaksi itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidai, 2 saksi yang biasa menjadi saksi dalam transaksi juga demikian, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin, tinggalkanlah riba yang masih tersisa apabila kalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita orang yang beriman terhadap Allah Azza wa Jalla, maka kita akan takut kepadanya. Kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, pasti juga beriman dengan hari akhir, yang di sana akan kita mendapatkan balasan dari apa yang kita amalkan. Tentunya ketika kita senantiasa melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan hukuman yang setimpal apabila Allah tidak berkenan untuk mengampuni dosa kita. Lalu maka yang dengan riba, in kuntum mu'minin, apabila kalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 276 yang dikatakan, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, Allahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah menghapuskan barakah dari riba dan Allah mengembangkan sedekah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang dengan orang yang kafir dan banyak berdosa. Riba tidak membawa barakah. Dihapuskan, dihilangkan barakahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebaikan. Maka meskipun mereka orang-orang yang meminjamkan uang para rentenir dan sejenisnya, meminjamkan uang yang kemudian mendapatkan tambahan ketika mereka menerima kembali uang mereka, ataupun saat setiap bulan melakukan cicilan, nampaknya bertambah, nampaknya banyak yang mereka miliki, akan tetapi itu hanya menambahi dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah riba yang masih tersisa apabila kalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam taf'alu fadanu biharbin min Allah wa rasul. Jikalau kalian tidak lakukan, jikalau kalian tidak tinggalkan riba, maka umumkanlah peperangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Waliyadzubillah, orang yang masih melaksanakan riba, bertransaksi dengan riba, pinjam-pinjam dan sejenisnya dengan riba, orang itu dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah mengumumkan peperangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan tentunya siapa yang berani, siapa yang bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم, dan jikalau kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jikalau kalian bertaubat, maka bukan berarti akan hilang harta kalian yang kalian pinjamkan. Lakum ru'usu amwalikum, milik kalian, jatah kalian, hak kalian, modal utama. Rasul amwal, modal yang kalian pinjamkan kepada orang lain tetap menjadi milikmu. Tetapi riba itu bukan milikmu. Riba itu satu dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Tidak diambil harta kalian, dikembalikan kepada kalian, dan itu adalah hak kalian. Tetapi jangan kalian menzalimi orang lain, menindas, menginjak orang yang sudah lemah, terbatas, pinjam uang untuk bayar keluarganya yang sakit, kemudian dia malah kehilangan rumah, kehilangan sepeda motor dan sebagainya, gara-gara rentenir, gara-gara bunga yang harus dia bayarkan sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah pepatah bagi orang miskin yang jatuh di tangan rentenir, pinjam kepada mereka uang karena sangat membutuhkan, tetapi diinjak, dilindas sedemikian rupa,
mereka orang-orang yang seperti itu adalah orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam salah satu fatwa dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, bagaimana dalam semua fatwa beliau ditanya tentang seseorang apakah boleh meminjam uang dari bank untuk membangun rumah. Maka Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala menjelaskan, kalau seandainya kamu butuh untuk makan, butuh untuk membeli sepotong roti, kemudian kamu harus meminjam ke bank, itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan darurat membolehkan untuk makan bangkai, untuk makan babi dalam keadaan darurat, tapi tidak pernah ada pembolehan makan riba dalam keadaan darurat. Maka beliau menyarankan, kalaupun seandainya dalam keadaan yang gawat kamu harus mati, lebih baik mati kelaparan daripada mati dalam keadaan meminjam uang dari bank yang jelas-jelas riba harus ada hubungannya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, fenomena yang ada pada masyarakat kita, sedikit-sedikit pergi ke bank pinjam uang untuk menggerami rumahnya, untuk beli sepeda motor, untuk ini, untuk membelikan motor anaknya dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah menjanjikan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia perkirakan. Demikian juga orang yang berbisnis, orang yang berdagang, semestinya bersabar. Modal yang dia miliki, modal dengan beberapa temannya, itu lebih baik, lebih membawa barakah daripada besar, tapi itu semua dari pinjaman bank. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan iman dan takwa serta bimbingannya kepada kita, sehingga semakin hari kita semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر أصحابك وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
طاعة وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.